Hai guys, kembali lagi video barunya. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Dan kali ini kita bakal lihat tentang gimana kita pilih pair yang lebih bagus. Atau kita bisa pilih pair yang hari itu dengan salah satu bias, buy atau sell. Atau kita bisa gimana kita menghindari seek and destroy profile. Atau kita gimana menghindari akumulasi, situasi akumulasi, harga lagi akumulasi. Kita nggak bisa tahu harga lagi akumulasi atau harga lagi expansion. Kita bisa lihat di lower time frame. Kalau masuk ke higher time frame, kita susah yang tahu. Jadi banyak yang saya lihat, mereka cuma pakai lower time frame, mungkin 1 jam atau 15 menit. Dan tanya ke saya atau DM saya, ini caranya benar atau enggak. Tapi mereka semua lupa itu dalam higher time frame. Price action itu di salah satu candle di dalam higher time frame lagi akumulasi. Mereka nggak lihat itu, tinggal masuk ke lower time frame 15 menit, 1 jam, langsung catat ini bos, ini cowok. Saya kasih tahu guys, kalau kalian nonton berapa video pun, kalian kalau backtest di chart yang jelek, kalian tidak bakal lihat hasilnya. Contoh ya, market lagi di dalam candle 1 day candle ini. Dan market lagi di dalam ini. Ini panggilnya apa? Kita tahu jelas-jelas di high time frame weekly itu atau weekly atau apa terserah, time is fractal. Kalian benar-benar lihat ini di dalam akumulasi dalam satu candle. Jadi kalau kalian pakai lihat nonton video saya atau structure atau apa, kalian langsung datang ke chart, kalian kalau lihat di dalam area ini tidak bakal dapat hasilnya. Gara-gara Abang Shan bilang lower time frame structure bisa lihat di lower time frame. Dalam range ini, akumulasi ini, kalau kalian lihat, itu tidak berguna sama sekali. Itu waste of time. Jadi kalau kalian backtest juga, harus pilih yang pair yang lebih jelas daripada kalau kalian backtest di dalam range. Itu salah. Jadi saya mau kasih tahu video kali ini gimana kalian bisa lihat pair yang lebih bagus untuk backtest dan situasi-situasi untuk backtest dan lain-lainnya. Oke, sebelum itu guys, aku mau kasih tahu salah satu platform yang saya pribadi menggunakan itu adalah Fundanex. Fundanex itu merupakan salah satu platform terbaik. Kalian bisa lihat website mereka benar-benar bagus dan mereka punya modal yang banyak banget, salah satunya Stellar Modal dan lain-lainnya. Dan kalian bisa, kalau memang kalian belum punya modal yang tergede dipakai untuk pribadi, kalian bisa pilih salah satu modal dari di sini. Mereka juga punya profit share yang lumayan tinggi dan yang challenge-challenge yang target-target lumayan gede juga, tapi kalian bisa pakai untuk tambah limit time-nya. Time limitnya nggak ada time limit. Jadi kalian bisa santai dan ada di mana high probability setup kalian bisa menggunakan. Dan kalau masih kalian pemula, kalian mau coba platform yang baru-barusan dan daripada kalian nggak jelas masuk ke platform yang lain-lain, saya sarankan Fundanex itu merupakan salah satu platform yang terbaik di dunia. Dan kalau kalian mau pakai platform ini untuk sekarang, linknya lagi error karena kalau masuk ke server Indonesia itu lagi error. Kalian boleh pakai salah satu VPN kalau mau pakai, kalian boleh klik langsung pakai aja. Dan kalau kalian punya yang Google Chrome, saya bakal kasih tahu di sini. Kalian tinggal masuk ke Google Chrome Privacy and Security. Kalian tinggal ke bawah, tinggal ganti ini ke Cloudflare. Terus kalian coba. Saya sudah hubungi mereka untuk perbaikan linknya biar bisa akses langsung, tapi mereka masih dalam proses. Kalau kalian belum nemu, kalian boleh pakai VPN. Jadi tenang aja, nggak ada gimana-gimana. Saya juga pribadi juga pakai. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang ini, kalian boleh DM saya bakal bantu. Dan ya, terserah itu kalian mau pengen buka atau nggak. Itu saran saya aja. Daripada kalian kemana-mana, kalian bisa tanya ke saya apa gimana swap account itu apa, evaluation apa. Saya bakal jawab untuk semua pertanyaan kalian tentang Fundanex. Oke guys, thank you. Dan jangan lupa, mereka bakal ada giveaway juga untuk community kita. Mungkin minggu depan bakal ada giveaway account di sini. Dan saya bakal kasih tahu kalau kalian belum gabung juga sosial media kita, Telegram, kalian boleh gabung. Di situ semuanya gratis, tidak ada pembayaran apapun. Kalian boleh gabung, belajar juga. Oke, jadi balik lagi ke konsep kita. Jadi gimana kita pilih pair yang lebih bagus untuk trade, untuk bias yang lebih benar. Kita harus wajib tahu. Gimana pun kamu analisa, kamu harus tahu order flow market.
Kalau kamu nggak tahu order flow market, apapun PDRA kamu pakai itu bakal gagal kalau tidak ikut dengan order flow. Gimana kita tahu order flow? Caranya gimana tahu order flow-nya? Saya sudah bikin video tentang ICT market structure. Itu gabungkan dengan order flow juga. Kalian tolong nonton video ini. Kalian harus tolong nonton video ini sebelum nonton video ini. Karena di sini saya jelaskan sedikit. Tapi kalau kalian lebih tahu mau dalam, kalian wajib nonton video yang itu. Baru nonton video ini. Oke guys, jadi gimana kita tahu order flow-nya? Market lakuin dua hal. Satunya apa? All stop diambil, kejar ke imbalance. Jadi contoh, ini salah satu weekly external range liquidity. Sekali lagi, kalau kalian tidak tahu external range liquidity atau internal range liquidity, kalian wajib nonton video ini untuk tahu external dan internal range liquidity. Oke, balik lagi. Kalau ini yang external range liquidity, salah satunya mungkin monthly low. Monthly, kalau kita punya candle structure monthly atau weekly low, yang swing low sudah diambil, itu merupakan salah satu external range liquidity sudah ke sweep. Nanti market kejar ke apa di lower time frame. Lower time frame adalah mungkin kalau ini weekly atau monthly, kita bisa pakai di sini apa? 4 jam atau daily. Jadi kalau sudah ambil external, market masuk kemana? Harga bakal order flow berubah ke bullish dan dia kejar ke imbalance, internal range liquidity. Sama aja di sini. Kalau harga ketemukan salah satu weekly range PDRA, dan sudah sampai ke PDRA, bakal kemana? Kalau sudah sampai ke imbalance, bakal ke liquidity lagi. Jadi kalau kita ketemu di sini weekly imbalance, kita bisa pakai apa? Order flow yang 4 jam ke bawah, atau daily juga kita gabungkan dengan 4 jam juga. Jadi di sini juga kalau kita ketemu external range sudah di sweep, kejar ke internal range liquidity which is imbalance. Market lakuin dua hal, liquidity to imbalance, imbalance to liquidity. Dua ini doang. Kalau mau pakai untuk ikutin higher time frame order flow, kalian harus pakai PDRA, mau ikutin trendnya. Jadi kalau sudah ambil market, kalau mau naik, kalian harus apa? Harga harus support PDRA untuk kejar ke atas. Sama dengan di sini. Kalau harga sudah ketemu PDRA dan mau ke liquidity, dari imbalance ke liquidity, harga harus ada order flow dengan PDRA untuk kejar ke liquidity. Dua-duanya sama. Ingat, dua hal ini selalu lakuin. Kalian harus cari tahu market kondisinya sekarang lagi kejar buy atau sell. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Kalau dari external, market lagi bullish buy side of the curve. Kalian bisa lihat PDRA-nya respect kayak gimana. Di sini juga kalau kalian kita zoom lagi dikit lagi, kalau kalian bisa lihat harga lagi respect PDRA untuk kejar ke liquidity. Ini contoh doang ya guys. Ini juga kalian bisa lihat harga lagi bullish ke imbalance. Ini contoh gimana kita cari tahu order flow-nya. Kalau mau lebih dalam, kalian mau tahu, boleh cek yang video-video saya sudah kasih tahu. Oke, kita sudah tahu sekarang gimana cara lihat order flow-nya. Jadi kalian sudah tahu high time frame order flow, harga lagi kejar kemana. Dan kita harus ambil order flow ini, dan kita harus lihat pair yang lebih bagus, gimana kita bisa trade di dalam pair itu. Pasti guys, ada dua grup. Salah satunya grup A, di mana mereka cuma trade satu pair, Euro USD, atau mereka cuma trade gold doang. Tapi ada grup B juga, di mana mereka punya bucket of pairs. Mungkin 5 atau 6 pair mereka punya sendiri untuk trade. Yang semua pasti beda-beda lah. Aku nggak bisa bilang kamu harus pakai satu pair atau kamu harus trade 5 pair. Enggak, itu bukan masalahnya. Masalahnya ini adalah, saya bakal kasih tahu di sini. Kita punya bias di sini. Kita untuk buka posisi atau lagi analisa, kita harus punya bias. Bias itu apa? Simple. Higher time frame narrative dengan lower time frame structure. Dua-duanya gabung, kita bakal dapat bias untuk hari itu, buy atau sell.
Jangan bingung lagi. Bias itu sesimpel aja. High time frame narrative, lower time frame structure. Di sini juga ada. Ini kalau high time frame narrative, external sudah ambil. Kita punya structure ke naik ke atas. Jadi high time frame dengan lower time frame. Dapat bias untuk buy. Kayak gitu kita dapat bias. Jadi kalau kita punya pair dan kita harus cari bias, lengkap kan. Kalau kalian mau trade satu pair itu it's okay, it's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pilih satu pair, memang kondisi satu pair itu lagi akumulasi atau seek and destroy profile, kalian harus punya sabar. Misalnya kalau kita ambil EU atau kita ambil gold aja, gold contoh ya. Kalau kita ambil gold, market lagi akumulasi kayak gini di dalam range. Kalian tidak boleh menggunakan pair. Bukan tidak boleh, kalian boleh menggunakan, tapi kalian harus menghindari trading. Kalian tidak boleh buka posisi. Kalian harus punya sabar mental yang kuat untuk sabar. Hari itu tidak mungkin dapat. Besok juga mungkin di dalam range juga nggak mungkin dapat entry. Itu masalahnya kalau kalian pilih satu pair. Boleh pilih satu pair. Tapi kalian harus benar-benar sabar banget untuk mengambil biasnya. Kalau kalian masuk ke dalam range ini, saya bakal jelasin gimana kita mengetahui range yang kayak ginian dan menghindar dari ini. Jadi, kalau kita pilih satu pair dan kita stuck di dalam range kayak ginian, kita harus sabar sampai dia keluar dari range-nya. Tapi, sekali lagi, kalau kita sudah punya beberapa pair yang lain, kalau memang gold lagi akumulasi, kita bisa lupakan gold dulu, kita bisa pindah ke pair lain, kita bakal lihat apakah higher time frame, ntar saya tulis biar kalian tahu, higher time frame narrative, lower time frame structure. Higher time frame narrative dengan lower time frame structure itu bakal jadi bias. Jadi kita harus tahu pair apa yang bisa cocok dengan higher time frame strategy, lower time frame structure. Nanti ini pair dari sini yang dimana cocok, yang ini sama yang dengan ini juga di atas saya jelasin. Di mana yang cocok, kita baru ambil pair itu ke dalam bias. Mungkin kalau memang GPPR high time frame narrative dengan lower time frame structure lagi jelas banget, kita boleh pilih pair ini dari bucket salah satu 5 pair ini, kita boleh ambil pair itu untuk hari itu kita bisa pilih dan trade. Kita nggak usah masuk ke akumulasi atau tidak jelas pair-pair, kita nggak usah, kita langsung masuk pair itu, hari itu kita boleh lihat pair yang itu. Itu saya mau kasih tahu. Jadi jangan bingung, oh harus pakai pair ini, enggak kayak gitu. Kalian harus lihat probability-nya yang pair yang mana lebih bagus untuk pakainya. Oke, jadi sekarang saya bakal kasih tahu gimana kita bisa pilih yang pair yang bagus, high time frame narrative yang sangat jelas, dan lower time frame structure juga sangat jelas. Kita bisa ambil untuk bias yang hari itu kita bisa trade. Oke, jadi perhatikan di sini kita sudah ada weekly fair value gap di sini di bawah sini. Oke. Kalau harga sudah kena weekly fair value gap, kita masuk ke mana? Dari imbalance ke liquidity. Kalian pikirkan di sini salah satu liquidity masih ada di atas, harga mau kejar ke atas. Jadi kita sudah ketemu salah satu PDRA, weekly imbalance, dan harga lagi mau berubah jadi bullish. Jadi harga order flow-nya mau naik ke atas. Kayak contoh ini. Ini kalian lihat, harga dari salah satu weekly fair value gap, harga mau naik ke atas. Ini contoh turun, balik, dia bakal naik ke atas. Balik lagi ke sini, yang kita ambil order flow yang tadi saya contoh di sini, kita ambil order flow yang ini ke atas sini. Kita ambil ke sini. Jadi kita order flow-nya mulai dari sini. Ini kalian pikirkan, ini salah satu order flow dari daily. Jadi swing low ke swing high, higher low, higher high. Jadi kita punya daily swing low, swing high, dan market apa? Kalau harga mau order flow lagi naik, harga lakuin apa? Naik, turun lagi, ambil fair value gap, naik lagi. Contoh kayak gini. Saya ambil di sini biar kalian juga nggak terlalu bingung kan? Biar sebelah ini biar nggak bingung. Jadi harga lakuin apa? Satunya harga
bakal kalau sudah ketemu PDRA di daily, ini weekly. Kalau daily kita udah punya structure yang baru di sini. Kita punya higher low, higher high, dan harga lakuin apa? Harga bakal break yang previous structure di sini. Di sini harga sudah punya market success shift, baru break ke atas, baru turun, masuk ke PDRA, baru naik lagi. Kita sudah tahu ini semua. Jadi saya bakal kasih tahu di sini ketika harga break dari atas sini. Sekali lagi ya, kalian ini kalau ini daily time frame, kalian perhatikan. Setelah harga break dari kita sudah punya market success shift. Ini yang kalian benar-benar harus fokus banget karena di sini bakal masuk yang pair-pair yang mana kita bisa pilih di chart. Oke, ketika harga break dari sini guys, perhatikan. Ketika harga bikin market success shift, kalian wajib harus fokus adalah ketika harga market success shift, candle di sini, candle yang kalian perhatikan, candle harus bullish, candle yang terkuat banget. Tidak boleh ada kayak fake gitu, tidak boleh. Saya ganti warna biar jelas. Oke, ini lebih jelas kayaknya. Oke. Ini di sini candlenya harus benar-benar break dengan bodinya sangat harus kuat banget. Tidak boleh fake ini masuk sini, fake-nya lagi pelan-pelan banget, tidak boleh kayak itu. Kalau kalian lihat di chart, kalian lihat di sini, kita butuh break dengan body yang gede di chart, dan dia harus bikin apa? Fair value gap. Dia harus melewati fair value gap. Jadi kita belum ada rebalance. Ingat aja ya, kita belum ada rebalance, tapi ketika harga mau break ke atas dengan displacement, kita harus butuh body break ke atas. Kalau ketika bodinya sudah break ke atas, kita udah otomatis kita punya apa? PDRA di bawah, dua candle di tengah, pasti ada PDRA fair value gap. Dengan mungkin kalau ada order block di sebelah, kita bisa pakai juga. Kalau harga mau break external swing high, mau berubah bullish atau harga mau naik ke atas, harga harus break dengan displacement candles. Kayak gini contoh, kalian lihat contoh ya, kayak gini. Harus break dengan displacement. Jadi kita sudah tahu moment ini sudah ambil swing high yang external range liquidity di sini dan break dengan body. Itu indikasinya market success shift. Oke? Jadi break dengan body dan harus benar, ini kalian perhatikan di sini. Kalau break itu harus ada bodinya lewat. Tidak boleh ada fake kayak gini guys. Contoh kita ambil ini, pas dia break itu kita tidak boleh ada fake yang main di sini. Itu yang low probability, kita tidak boleh untuk. Tapi saya tidak mau jelaskan di sini. Saya bakal kasih tahu setelah yang saya kasih tahu yang benar. Oke, yang kalau mau kita pilih pair yang lebih jelas di chart, kita harus lihat apakah external range liquidity, displacement. Kita butuh displacement, itu indikasinya market lagi kejar ke atas. Kita butuh displacement ke atas, ambil external range liquidity. Kalau external range liquidity sudah ambil, balik lagi apa harga lakuin adalah harga bakal balik lagi ke internal range liquidity. Jadi ketika harga break dengan body yang sangat kuat dan kita sudah punya otomatis di sini bakal ada PDRA lagi tunggu untuk rebalance. Kalau harga tidak break dengan body yang terkuat dan ada fake kayak gini, kita tidak mungkin ada imbalance di sini untuk kebalik ke bawah. Itu yang banyak orang paham salahnya. Jadi saya nggak mau kasih tahu fake di sini. Nanti pas gimana kita nggak boleh lihat chart yang kayak gituan, saya bakal kasih tahu. Cuman saya di sini kasih tahu adalah gimana kita pilih yang pair atau chart yang lebih bagus untuk trade yang waktu itu. Jadi kalian perhatikan. Pas session mulai atau apa, kalau kalian belum punya bias yang sangat jelas, kalian harus benar-benar fokus apakah session atau setelah session selesai, apakah body yang ini, body candle-nya break ambil salah satu external range liquidity atau break dengan displacement. Itu indikasi market sudah punya volume yang kuat dan market harus ambil liquidity. Setelah harga ambil external range liquidity atau bikin market shift atau apa, pasti market bakal rebalance ke imbalance di dia
kan pasti displacement, pasti pas displacement pasti sisain di sini apa, fair value gap. Jadi kita sudah ada internal range liquidity dan kita sudah ambil external range liquidity. Nanti setelah terjadi ini, nanti bakal jadi apa? Market bakal balik ke bawah. Balik ke bawah apa? Sama dengan body yang displacement juga, tapi tidak selalu harus butuh displacement candle terus. Tidak selalu, pasti ada fignya juga. Fignya ada panjang kayak gini, fignya ada dikit di sini. Boleh dia bisa bikin fig yang gede kayak gitu, boleh. Tapi apa yang penting adalah kita harus melewati fair value gap di bawah sini. Biar nanti market harus rebalance ke fair value gap ini. Jadi intinya saya mau kasih tahu di sini adalah cari yang pair atau cari yang pair di chart yang ada displacement breaking structure, ambil external swing high atau external range liquidity yang dengan swing high, break dengan displacement, ambil high. Itu di dalam session atau di luar session juga nggak apa-apa, tapi kalau di dalam session itu lebih efektif. Jadi kalian pilih pair yang saya kasih tahu contoh di sini. Dan kalau kalian lihat, perhatikan di sini, ini daily time frame. Kalau kalian lihat di sini, candle apa yang terjadi pas sudah selesai masuk ke internal range liquidity, kalian perhatikan, kita butuh candle kayak gini, break structure, dia ambil apa, external range liquidity dan break lagi ke bawah. Ini kan lagi order flow-nya ke bawah. Kita harus butuh apa? Kita butuh external range liquidity, ambil dengan volume yang candle yang terkuat. Itu indikasi market sangat jelas dan itu sudah ambil salah satu swing low atau external range liquidity. Di sini juga sudah diambil swing. Jadi kita sisain apa di sini? Kita sudah ada fair value gap di sini biar kita bisa masuk ke market. Kita sudah ada fair value gap di sini. Kita bisa ekspektasinya apa setelah sudah ada gap yang sisa di sini, sudah break structure, ambil external range liquidity. Kita berharap market bakal rebalance secepat bisa. Jadi kalau intinya kalian harus ingat, kalau memang ada displacement candle yang tergede kayak gini, break structure, secepat market bisa rebalance langsung. Kalian lihat di sini, besok-besoknya candle langsung masuk ke imbalance. Ini yang kita butuh. Jadi kita bisa frame apa? Kita tahu sudah ambil external range liquidity, dan setelah ambil external range liquidity, apa yang market masuk ke internal range liquidity. Di mana kita tahu market bakal masuk ke internal range liquidity, makanya kita pakai lower time frame structure. Oke, makanya kita pakai lower time frame structure. Jadi kalian cari mana harga break dengan displacement. Ambil external range liquidity dengan displacement. Sekali lagi, ini saya bilang ke external range liquidity ya. Kalian cari di mana harga ambil salah satu swing high atau salah satu buy side liquidity atau salah satu external range liquidity dengan displacement. Ketika harga sudah ambil dengan displacement, market bakal secepat bisa dia rebalance ke imbalance. Jadi sekali lagi ingat ya, ketika harga break dengan displacement, itu bisa tercepat market bisa rebalance ke imbalance-nya. Oke, selalu ingat. Gimana kita tahu itu bakal rebalance? Kita bisa menggunakan lower time frame structure. Kalau kalian nggak tahu lower time frame structure, itu semua video saya bikin pasti ada lower time frame structure. Gimana kita bisa tahu 1 jam atau 15 menit. Kalian nonton aja. Saya nggak mau sampai sejam atau 2 jam. Saya nggak mau ambil videonya. Cuman saya bakal jelasin sesimpel aja. High time frame narrative, lower time frame structure, semua ada di video. Kalian tinggal nonton aja. Cuman saya kasih tahu di sini gimana kita bisa pilih pair aja. Jadi kalau kita mau ke bullish, kita sudah tahu lower time frame structure. Tinggal ikut aja sampai ke PDRA. Oke, balik lagi. Kalau kita sudah sampai PDRA, saya hapuskan ini dulu. Oh, enggak deh, saya bawa ke bawah aja biar kalian tetap bisa lihat. Kalau kita sudah bawa ke PDRA, jadi kita ambil posisi ini ke bawah, dan sekarang kita apa? Memasuk ke PDRA ke bawah sini. Masuk ke order flow PDRA. Kita ambil PDRA di sini. Dan ketika harga masuk ke PDRA, kita butuh apa? Pasti nggak mungkin harga langsung masuk buy. Nggak. Itu tidak. Ini terjadi, banyak kali terjadi. Tapi harga pasti bikin salah satu low. Kalian perhatikan ini.
setelah harga mau masuk ke APDR ini kalian lihat. Ini yang low, dia bakal sisain dulu. Nanti dia bakal turun lagi, baru ambil low yang ini dan ambil lagi dengan lihat ini candlenya guys. Displacement candles. Kalian perhatikan ini. Candle displacements. Kita butuh di sini juga, dan setelah harga masuk ke PDR dan dia bakal bikin yang short term low. Kita bisa dibilang ini turtle soup. Ketika harga mau masuk ke PDR, dia bikin yang low yang palsu dan harga bakal sweep low yang palsu ini dan bakal lanjut penaikan. Dan daerah ini terjadi adalah yang kita jelaskan di sini yang displacement. Di gimana harga bikin candle yang terkuat-kuat, pasti dia bakal rebalance juga. Kalian lihat, 3 candle masuk langsung rebalance ke atas. Kalian lihat, 1 candle masuk langsung rebalance ke atas. Itu yang penting banget kalian harus. Setelah juga harga masuk ke PDR juga, kita butuh salah satu. Pasti market nggak selalu, tapi sering market lakuin salah satu low sebelumnya. Kalau memang nggak ada salah satu low sebelumnya, ini contoh ini. Kalau memang nggak ada salah satu low sebelumnya, kalau kalian harus perhatikan apakah candle terkuat masuk ke PDR langsung naik ke atas. Aggressive down, aggressive up. Kayak gini contoh. Aggressive down, aggressive up. Kita butuh candle yang terkuat. Kalau ada yang previous short term low, yang kayak gini, contoh kayak gini, memang ada di sini, itu lebih high probability, lebih tinggi banget. Karena kita sweep external range liquidity dalam internal range liquidity. Itu probability-nya lebih tinggi guys. Kita di sini ambil external range liquidity sebagai salah satu liquidity dan balik lagi ke internal. Kalau kita bullish, ya internal to external. Tapi pas kita masuk ke internal range liquidity dan kita ambil salah satu external low yang sebelum ada dan ambil dengan displacement lagi, balik ke atas lagi kayak gini contoh. Ini probability-nya lebih tinggi. Oke, ingat ya guys, selalu. Jadi kalian mau kalau pilih pair, sekarang kalian tahu gimana harus pilih pair. Apakah kalian harus fokus? Apakah harga break dengan displacement? Apakah harga pas masuk ke area diskon atau area PDR, apakah dia ambil sell side liquidity atau langsung dia masuk ke PDR, apakah ada displacement candle? Itu yang kalian wajib fokus. Memang enggak tiap kali pasti ada displacement candle. Pasti ada candle yang kayak dikit agak beda, kayak ada fix SMR terjadi di dalam PDR, Smart Money Reversal. Pasti ada salah satu candle yang punya fix, mungkin 1 atau 2, 3 daerah sini. Ini kayak contoh ini, ambil low baru naik, ambil low ini baru naik. Memang ada situasi kayak gitu, tapi yang saya sarankan adalah cari yang high probability-nya lebih tinggi. Dan satu lagi, kita wajib harus tahu order flow-nya. Kalau tidak kita tahu order flow, itu tidak termasuk ke high time frame narrative. Kalau break, kita butuh displacement. Dan pas masuk ke PDR juga, memang kalau ada low sebelumnya, itu lebih high probability banget. Tapi, apapun kalian pilih kayak gini, high time frame order flow harus jelas. Kalau kalian tidak tahu high time frame narrative, itu tidak boleh kita pakai untuk trade. Gimana kita bisa pilih sekarang? Kalau ada expansion, ambil external range liquidity, kalian bisa masuk pair itu ke bias. Kalau kita punya 5 pair, kayak contoh di bawah, kalau memang terjadi kayak gini, kita bisa masuk ke pair 1. Mungkin bisa bilang kita punya sekarang 2 pair, satunya euro sama gold. EU lagi jelas kayak gini, contoh kayak gini, EU lagi jelas. EU lagi ambil buy side liquidity, mau masuk ke internal range liquidity, lagi siap, kita harus lihat lower time frame structure. Kita tinggal masuk EU ke bias. Kita sudah tahu external sudah ambil dengan displacement, pasti masuk ke internal range secepat bisa. Oke, kita bakal lihat beberapa contoh, baru kita masuk ke yang gimana chart yang jelek kita bisa menghindari. Oke, tadi saya contohkan ini, saya bakal kasih tahu beberapa contoh di chart. Kalian bisa menggunakan juga. Dan saya bakal kasih tahu nanti gimana kita bisa menghindari yang chart-chart yang jelek.
Oke, kita masuk ke chart. Saya bakal kasih tahu beberapa contoh di sini juga, biar kalian tahu. Ini saya juga pribadi collect data juga. Oke, kalau kalian lihat di sini, kalian perhatikan harga turun, break dengan displacement. Bisa ada fix, tapi kalian lihat candlenya 1, 2, 3. 3 candle sudah break salah satu low-nya secepat. Nanti apa yang terjadi? Langsung apa yang terjadi? Kalian bisa lihat langsung masuk ke internal range liquidity. Di sini apa? Bahaya, memang bahaya. Tapi kita harus menghindari dari sini. Gimana nanti bakal saya kasih tahu. Tapi kalau di sini kan kita sudah punya bias, sudah ambil eksternal, ya kita harus secepat kita bisa masuk ke internal. Di sini juga kalian tadi kan saya contoh, ketika sudah dia bikin high yang sudah duluan, dan apa yang market lakukan, balik lagi ke bawah, ambil high itu, langsung dia turun dengan displacement. Itu yang penting kita harus tahu. Yang satu lagi kita masuk, sekarang kita lihat. Oke. Kalau kita masuk ke daily, lihat old stop, gimana kita sudah diambil. Kalian lihat, 1-2 candle sudah ambil. Kalau 2 candle sudah ambil, kalau kita lihat 4 jam, kelihatannya kayak gini. Makanya saya bilang, kalian harus fokus 2 time frame, 4 jam dan 1 hari. Jadi kalian bisa lihat, ini kalau memang break, tapi yang selanjutnya tidak jelas. Memang kalau gini, kalian tinggal masuk ke lebih satu lagi time frame, biar jelas kalian lihat. Candle sudah ambil dengan agresif dan balik lagi ke internal. Kalau kalian lihat di sini, dengan agresif, tapi ini melanjut turun lagi, baru dia balik. Jadi, makanya saya bilang, jangan langsung buy ketika sudah ambil dengan displacement. Kalian tunggu apakah lower time frame structure dukung kamu untuk buy, itu baru kalian kejar buy. Kalau enggak, kalian harus nunggu. Oke, sekali lagi kita masuk ke sini. Kalian lihat di sini. External range liquidity sudah diambil dengan displacement, balik lagi ke internal range liquidity. Simple kan? Lihat lagi. Internal range liquidity gimana dia lanjut naik. Sekali lagi lihat. Ketika sudah sampai internal range liquidity, apa yang terjadi di sini? Kalian perhatikan. Market turun lagi. Kenapa dia nggak lanjut turun? No, dia nggak bakal lanjut turun. Dia harus bikin turtle soup yang harus manipulasi. Apa yang terjadi? Aggressive up, aggressive down. Kayak tadi saya contoh di chart tadi. Sama di sini juga. Kalian perhatikan. Kalau kita mau rebalance ke imbalance, kita boleh beli dari sini. Pas sudah ketemu PDR, kita harus hati-hati. Oke? Sekali lagi, mungkin kalau ada saya bisa langsung aja sampai hari ini bisa saya kasih tahu. Kalian lihat di sini. 1, 2, 3 candle sudah ambil external range liquidity di sini. Setelah sudah ambil, balik lagi ke internal range liquidity. Ketika internal range liquidity, langsung external. External sudah ambil dengan displacement, balik lagi ke internal. Ini kita bisa tahu dengan displacement, tapi kita wajib tahu order flow. Kalau order flow salah, kalau kalian sell di sini, kalian bakal hancur. Karena dia sudah ambil mungkin salah satu weekly fair value back kena, baru dia naik. Bisa aja kayak gitu. Jadi order flow benar-benar harus tahu. Sebelum kita tahu, cari yang bias atau high time frame narrative atau dengan clear chart kita harus cari. Sebelum itu kita harus tahu order flow-nya. Oke guys, selalu ingat ya. Oke, kita balik lagi ke chart. Sekarang mungkin 100% sudah jelas ya, banyak banget contohnya saya sudah kasih tahu. Saya sudah kasih tahu cara pilih pair yang lebih bagus dengan bias high time frame narrative, lower time frame structure. Kita bisa pilih pair yang lebih bagus. Kalau pair lain mungkin gold, kita bakal ambil gold untuk pair yang kita chart yang mungkin pair atau chart dua-duanya sama. Yang gimana kita menghindari dari akumulasi atau range. Oke? Saya bakal kasih tahu. Jadi sama aja guys, tidak ada bedanya kalau kita ketemu salah satu PDRA. Sama aja, tidak ada bedanya, tapi di sini kita lebih masuk ke inside bar atau salah satu range, kita bisa dibilang. Oke, nanti kalau kalian bingung nanti saya jelasin. Kalau di sini kita masuk ke salah satu range atau kita bisa dibilang salah satu liquidity atau salah satu fair value gap, kita masuk di sini. Market kita harapnya apa? Kalau market masuk di sini, ya kita ekspektasi kita bakal berubah ke bullish order flow.
market berubah ke bullish order flow kayak gini tadi. Tapi pas harga berubah ke bullish order flow dan kita sudah kena break market cycle shift dan daerah sini, apa yang terjadi adalah harga berhenti di sini. Harga berhenti, tidak displacement kayak gini. Ini tidak ada di dalam itu, cuman harga berhenti di sini, di atas sini, dan dia bikin apa? Candle fig yang tidak jelas. Yang fig, memang ada candle yang kayak, saya tarik ini ke bawah sini biar nggak bingung. Oke, saya ambil candle ini dan candlenya enggak kayak kuat kayak gini. Candlenya kecil-kecil yang tidak ada displacement di atas, cuman ada masuk fig dan fig juga. Itu memang termasuk market successive, tapi market tidak punya volume. Mungkin candle ini bakal bisa jadi gede, candle ini bisa jadi gede, daerah ini candle bisa jadi gede, dan fignya juga bisa jadi gede. Dan memang di sini kalau tidak ada volume untuk break level ini, mungkin ada yang sebelum candlenya kecil-kecil banget, enggak kayak contoh saya tadi kasih tahu contoh kan di sini. Nih, candlenya tidak kayak gini. Kecil-kecil ini kalian lihat, perhatikan. Ini kayak gini terus. Kayak gini terus, dan harga lakuin apa? Geraknya pelan-pelan banget, nggak ada agresif momentum. Dan akhirnya ada candle yang gede ini. Kalian harus tahu salah satu adalah inside bar. Inside bar adalah salah satu candle ada, dan candle selanjutnya ada di dalam candle ini. Ini indikasi termasuk ke range. Harga lagi akumulasi. Dan kalau kita lihat, kita kan lagi fokus dengan akumulasi. Jadi ketika harga mau break juga, kalau memang candle yang tidak kuat, kalian bisa orang-orang lemas kan. Contoh orang-orang lemas di dalam sini, nggak punya body yang terkuat, cuma ada fig doang dikit-dikit yang tidak bisa naik, tidak bisa jalan, orang-orang tidak bisa jalan, lagi di sini. Dan mungkin itu hari-hari bisa jadi Senin atau Selasa, atau hari-hari yang market mau tutup, atau gimana, hari yang volumenya tidak ada, mungkin volume Asia atau volume CBDR. Ada mana-mana volume yang harga mau break tapi dia tidak punya volume. Kalau tetap break juga, dia tidak bisa kuat untuk turun atau naik. Waktu itu market bikin inside bar. Dari mungkin contoh ya, tetap pun harga break, yang candle selanjutnya bakal di dalam candle ini. Dan candle selanjutnya tetap di dalam candle ini. Dan market selanjutnya bisa juga ada beberapa candle dalam ini. Nanti pas ada news atau harga New York Session Open atau London Session Open, harga baru break high ini dengan displacement. Kayak gini contoh di sini. Baru break dengan displacement, baru dia balik lagi ke imbalance. Ini salah satu contoh untuk menghindari yang chart-chart kita tidak harus lihat. Chart-chart mungkin EU lebih jelas daripada gold. Gold adalah salah satu range di dalam range ini, tapi EU kuat banget naik dan turun juga. Candlenya dan structure-nya lebih agresif daripada gold. Kalau gold lemas dan dia sering terjadi inside bar. Kayak gini terus inside bar. Atau kalau kalian ambil range dari bawah ke sini, swing high to swing low to swing high, dia tetap balik ke bawah pun. Contoh, dia tidak ambil high-nya, cuma datang ke dekat sini, terus dia balik ke bawah sini. Nanti dia punya apa? Range di bawah. Dia tetap balik pun, dia dalam range ini putar-putar, naik ke atas, putar ke bawah, naik ke atas, putar ke bawah. Jadi candlenya main di dalam range ini. Saya bakal kasih tahu contoh. Sekarang langsung saya kasih tahu, karena nanti kalian lupa. Oke, kita masuk ke GPPR. Kalian lihat di sini apa yang terjadi.
Kalian lihat di sini. Market dari low sampai ke high, mainnya gimana kalian lihat. Ini kalian tidak boleh lihat pair-pair kayak ginian. Harus awas lari dari pair-pair kayak ginian. Ini tidak sehat untuk trading. Dan saya kasih tahu satu lagi, yang terjadi kemarin itu adalah AUD USD. Ini kalau kita ambil dari low ke high, kalian lihat berapa hari harga akumulasi dalam area ini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ini kita tidak punya bias yang benar. Kita tidak bisa ambil bias yang benar. Sekali lagi saya kasih tahu di gold. Kemarin terjadi, saya kasih tahu di grup juga. Kalian lihat. Tetap harga break pun di atas. Ya, ambil high pun. Kalian lihat di sini. Yang candle gede satu yang terjadi. Yang candle kedua apa yang terjadi di sini. Lihat candlenya. Satu di dalam candle ini. Di sini banyak banget untuk sell, buy. Semuanya hancur. Kalian tahu sendiri. Kalian mungkin salah satunya buy, sell terus. Di dalam range ini kalian. Atas ke bawah. Akumulasi terus. Nasdaq. Kita ambil Nasdaq. Kalau kita masuk ke daily. Kalian lihat di sini. Kita ambil ini. Oke. Kalian perhatikan di sini Nasdaq-nya. Kita ambil dari hari apa? Hari Rabu. Kalian lihat. Harga apa ini? Akumulasi dalam satu candle. Itu yang terbahaya banget. Jadi makanya saya bilang, kalau kalian mau pilih yang untuk tradable pair, kalian pilih yang trade yang kayak gini tadi saya contoh. Kalian pilih yang trade dengan agresif dan harus punya fair value gap yang sangat jelas. Di sini kalau kalian lihat, kalau masuk fix banyak fix di dalam ini, tidak bakal ada fair value gap. Cuman semua sudah ke fill gap, semua sudah diambil dengan fix, dia bakal jalan terus. Dan atau dia bakal akumulasi terus dalam satu range. Jadi saya sarankan kalau memang ada kondisi di inside bar atau ada kondisi yang fix-nya kecil-kecil banget, tidak kuat untuk break, kayak gituan, awas kondisi-kondisi kayak gituan. Aku sudah kasih contoh berapa sudah saya kasih contoh. Kalau satu range juga, kalau kalian lihat di dalam satu range, market tidak break ke atas juga, bawah juga, akumulasi terus di dalam. Jangan pilih pair itu. Yang untuk sementara, jangan pilih sampai dia break yang benar-benar. Dan di sini juga, kalau kalian ketemu yang inside bar, kayak contoh di gold ini, kalian lihat. Berapa hari inside bar? Kalau kalian cuma trade di satu pair Nasdaq, kalian harus nunggu berapa hari? 1, 2, 4, 5. 1 minggu kalian harus punya sabar. Kalau gold, kalau kalian kemarin, kalau cuman kalian trade gold, kalau ambil hari ini, kalian lihat 1, 2, 3. 3 hari kalian harus punya sabar. Makanya saya bilang, kalian harus punya beberapa, ya, gua saran aja ya, kalian harus punya beberapa pair. Apa yang cocok, kalian bisa ambil trade juga. Kalau memang kondisi kayak gini, memang kalian tidak bisa menggunakan, memang kalian memang paksa ya, terserah. Kalau saran saya, jangan trade yang lagi akumulasi, jangan. Simple aja, cari, saya sudah kasih tahu di sini semua. Cari yang high time flow, pair lebih, displacementnya lebih kuat, dan ketika dia break punya lewat fair value gap, nanti juga dia bakal refill juga. Jadi pilih yang pair lebih sehat. Dan saya sudah kasih tahu beberapa contoh. Sekarang kerja kalian lakuin adalah kalian harus pilih pair yang sangat jelas dan cek data-data semuanya dan kirim ke Telegram. Saya mau lihat. Oke guys? Semoga kalian sudah paham yang apa aku sampaikan ke kalian. Dan tolong backtest semua lagi. Dan sekali lagi, kalau kalian mau backtest yang video-video saya, jangan backtest di daerah ini. Oke, sekali lagi saya kasih. Ini yang kalau kalian skip video ini, nggak mungkin kalian ngerti. Kalau kalian mau backtest external, internal, atau kalian mau backtest structure, ITC market structure, atau kalian mau backtest ya video-video lain, fair value apapun, structure apapun, kalian backtest di area ini yang jelas.
Jangan backtest di dalam range. Ini tidak berguna, tidak boleh pakai. Backtest di area yang sangat jelas. Harga masuk lewatin fair value gap, rebalance. Di sini lihat structure fair value gap atau external internal range liquidity video, apa video pun kalian atau market maker model, apapun kalian mau lihat backtest di yang chart yang jelas, data yang jelas. Jangan backtesting data yang kayak ginian. Tidak mungkin ada hasilnya, bakal pusing lagi. Oke? Sekali lagi saya sudah ingetin berapa kali. Oke? Dan kalau kau mau pengen pilih yang pair beberapa satu juga terserah. Kalian sekarang sudah tahu kalau pilih satu, kalau memang kondisi tidak bagus, kalian harus punya berapa minggu atau berapa hari harus sabar. Memang kalian punya beberapa pair lain, ya kalian kalau memang itu nggak jelas, kalian bisa pindah ke pair lain. Dan bisa pilih pair itu untuk bias hari itu. Oke? Jadi jangan lupa backtest, nonton. Kalau tidak ngerti, ulang lagi nonton video ini biar paham. Oke? Okay guys, thank you for watching the video. Dan jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman dan subscribe the channel. Okay guys, take care, peace out, goodbye.